Ya, apa Ngelek aku. pertanyaanmu, Neymar? Aku ngelek. Bentar, bentar, bentar. Nasibmu aja ngelek. Agatha, ini Tapi banyak aku, orang, jangan bilang aku baper. Iya, Ini apa aku mau tanya pertanyaan nih. kamu? ABG jompo ini memang. Ya silakan, silakan. Ih, kuat Tuh. kalah gue ini. Aku lemparkan lah nanti nih. Apa bro? Beli kuota dulu lah. Beli Kota kuota banyak sana. ini kawasannya yang signalnya nggak ada, ini sawitnya terlalu banyak di sini. Makanya kau itu pergi ke Burj Khalifa sana kau. Naik kau ke gedung yang paling tinggi. Pertanyaan saya gini. Siapa yang lebih dulu ada? Yesus atau Nabi Musa? Yesus itu ada sebelum dunia ini ada. Yohanes 17 ayat 3. Yohanes 17 ayat 5. Yohanes 17 ayat 24. Sebelum dunia ini ada, dia sudah ada. Boro-boro Musa. Oh gitu ya. Yang menulis itu siapa yang menulis? Bilang Yohanes. Yesus itu ada sebelum dunia ada. Yohanes. Yohanes dapat tahu dari Itu mana? perkataan Yesus. Perkataan Yesus dituliskan sama Rasul Yohanes. Apa? Mau nuduh Paulus? Oke, yang kedua. Biasa, Yang kedua, aku mau ngomong. biasa kan jelek-jelekin Paulus. Kau kalau nggak Paulus Paulus itu kena framing sama kalian kan nggak puas. Bingung aku. Silakan. Paulus itu sebelum bertobat Kan dia betul kan? umat Kristen mengikuti ajarannya atau tidak gitu? Apa? Sebelum Paulus bertobat, apakah umat Kristen mengikuti ajarannya? Sebelum Paulus bertobat, agama Kristen, rasul-rasul ngikuti ajarannya. Lah, ajarannya rasul dengan ajarannya Rasul Paulus itu sama. Wahyudi. Karena Rasul Paulus itu orang Yahudi. Tapi bukannya sebelum dia menjadi rasul itu dia itu seorang penjahat ya gitu? Enggak, mana ada dia penjahat. Dia adalah seorang Yahudi. Ini ada ayatnya nih. Ya. Dia itu seorang penjahat, host. Ayo host gimana? Apa? Sebelum dia bertobat, dia itu seorang penjahat. Di mana tertulis? Ya, karena tertulisnya ketika di padang gurun itu, Kenapa? suara Yesus berkata, "Mengapa engkau Nih ya, menganiaya?" kisah para rasul. Nih ya. Ya, Kisah para Rasul 22 ayat 3 ya, Kisah para Rasul 22 ayat 3 dikatakan, "Saya adalah orang Yahudi. Saya lahir di di Kilikia, di Tarsus." Kok gimana kamu bilang? Dia itu orang Yahudi. jadi itu Paulus tuh sebelum jadi rasul dia bukan seorang penjahat. Rasul Paulus itu kenapa menganiaya gereja? Kenapa dia menganiaya pengikut Yesus? Karena Yesus ini mengaku Allah. Itu loh, karena dia mengaku Allah, ajarannya itu sama. Padahal memang dia, Rasul Paulus ini ya, menjahati gerejanya Yesus karena Rasul Paulus ini tidak tahu bahwa Allah itu sudah datang dalam rupa manusia. Tapi setelah dibuktikan dengan membuat dia buta dan disembuhkan oleh Tuhan Yesus melalui Ananias yang membaptisnya, akhirnya dia bertobat. Jadi dia bukan penjahat, dia itu ahli Farisi. Oh, berarti aku salah. Ahli pengertiannya. Farisi dia. Karena dia salah paham mengenali Allah yang datang menjadi manusia itu. Kalau dikatakan penjahat, apa kejahatan dia? Coba. Ya, dalam pikiran saya itu dia tuh seperti zaman-zamannya Nabi Muhammad tuh, orang yang suka membunuh begitu. Jangan Orang Muhammad kafir. apa? Enggak, zaman-zaman dulu yang suka membunuh untuk orang-orang kafir itu. Saya sangka perbuatan Gak ada, dia orang Yahudi. Belum Orang dijelasin. Yahudi tuh gini lah. Jadi bahkan tau nggak, yang membuat Stefanus mati itu adalah Paulus. Dia dirajam. Kenapa? Karena Stefanus mengaku melihat dia duduk di sebelah kanan Sang Maha Kuasa. Karena dia mengaku Yesus itu adalah Allah, Stefanus ini mengaku Yesus itu adalah Allah, dia dirajam sampai mati gitu. Jadi kalau secara hukum Taurat itu benar yang dilakukan Rasul Paulus.
menghujat Allah itu hukumannya adalah rajam. Jadi Rasul Paulus itu sebenarnya mengikuti Taurat. Dia bukan penjahat. Itu. Nah, Iya, ngerti. nih, banyak yang nggak tahu kan? Iya, banyak nggak tahu sampai dihujat-hujat katanya Rasul Paulus itu penjahat, pembunuh kok di. Nggak ada. Dia hanya melakukan hukum Taurat. Siapa yang menyamakan dirinya dengan Allah, ya dia harus mati, dirajam. Itu hukumnya. Begitu. Ada lagi yang mau kamu tanya? Oke, yang saya mau tanya lagi ya, bentar. Itu ketika dia ditangkap, seorang serdadu maju untuk menangkap dia itu, dia diserang ya oleh muridnya yang bernama Petrus ya, yang kena telinga itu penjahatnya ya. Apaan sih? Ini bicara apa ini? Maksudnya begini, Ini udah beralih lagi, bukan Rasul Paulus lagi nih. Dia. Nah, ini kan saya mau tanya yang lain lagi nih, Os. Oke, kirain masih ke Paulus. Ya, lanjut apa? Nah, waktu Yesus mau ditangkap, ya Petrus mengiris telinga salah satu. Terus dia mengambil telinga itu dan menempelnya kembali dan langsung sembuh total ya, gitu. Pertanyaan saya, dia ditangkap atau dia menyerahkan diri? Sudah waktunya. Jadi orang mau menangkap, dia sekaligus menyerahkan diri. Jadi ketemu gitu, bareng-bareng. Dan dia tidak memberontak untuk itu, karena sudah tiba waktunya. Iya. Oh, karena sudah tiba waktunya begitu. Ya, orang mau menangkap, dia juga memang menyerahkan dirinya gitu. Dia tidak memberontak untuk itu. Oke. Yang pertanyaan yang berikut, host, sebelum dia memilih 12 murid, di antara 12 itu dia tahu ada yang dua, yang satu kurang percaya, yang kedua mengkhianati. Itu dia sudah tahu sebelum memilih. Kenapa harus memilih? Ya karena dia memang ingin memilih. Kenapa? Saya misalnya, saya mau makan sebelah. Saya tahu kalau makan sebelah saya gendut. Kenapa? Ya saya memang mau. Kenapa? Hubungannya apa? Kemahatauannya dengan dia mau memilih kan nggak apa-apa. Kenapa dia lakukan itu? Karena dia mau menguji. Gitu. Dia tahu dan dia menguji setiap orang. Yesus juga tahu Adam dan Hawa itu akan makan buah itu. Tapi itu yang namanya ujian, menguji. Itu. Kenapa dia harus memilih? Karena dia mau menguji setiap orang yang mengikuti dia. Thomas diujinya, semuanya diuji. Petrus diujinya, termasuk Yudas diuji. Gitu. Karena seseorang itu dianggap pantas menjadi rasul, ya harus siap tahan uji dulu kan gitu. Ternyata Yudas tidak tahan uji, ya dia tidak pantas menjadi rasul. Gitu. Itu untuk menguji. Tujuannya. Apa lagi yang mau kamu tanya? Ya, itu aja, host. Terima kasih banyak ya, host. Oke, Tuhan berkati. Waktu Tuhan mengatakan, baiklah kita menjadikan manusia ini menurut gambar dan rupa kita, dijadikannya manusia menurut gambarnya. Waktu Adam dan Hawa diciptakan juga dia diuji gitu loh, diuji dengan pohon yang ada di tengah Taman Eden itu, apakah dia layak atau tidak diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Demikian rasul-rasul itu dipilih ya, diuji gitu, apakah dia tahan dengan godaan babu. Ya iyalah, Rasul Petrus itu juga diuji gitu ya. Jadi kalau Rasul nggak tahan uji, nggak tahan ujian dengan bocil, ya nggak cocok jadi Rasul, nggak cocok. Ya, nengok anak mantu tersibak pahanya seksi, mangotaki langsung cacing Alaskanya itu kedut-kedut. Nah ini perlu diuji. Jadi kalau ada Rasul tidak tahan uji, ya cacing Alaskanya nggak bisa diuji, ya nggak cocok jadi rasul. Ya budak, bocil, mantu, tante, janda-janda,
CLBK, cinta lama belum kelar. Dan kita juga orang Kristen setelah kita menjadi percaya, setelah kita dibaptis, ya kan? Kita juga diuji loh. Ya, ini hidup ini adalah ujian gitu. Ya, sampai kita mati kita itu perlu diuji. Kalau enggak ya kita tidak layak menjadi yang mempunyai kerajaan surga kalau kita tidak diuji. Betul nggak? Mungkin nggak orang Kristen nggak diuji tiba-tiba udah masuk surga aja. Di mana keadilan Tuhan, Cok? Ya, jadi segala sesuatu diuji. Yesus sendiri bilang ya, ujilah setiap roh yang datang kepada kamu. Kalau roh bulca, kamu nggak lulus uji, nggak pantas kamu disebut rasul. Datang roh kedut-kedut di cacing Alaska, nggak lulus uji nengok Buddha, diranjang bini, digoyang, nggak bisa. Ya, tengok Rasul Paulus, dia tahan uji. Cacing Alaskanya nggak keluar masuk sana sini, bahkan dia memutuskan tidak untuk menikah, alias salibat, jadi rahib. Bahkan dia menjelaskan juga kepada orang-orang yang sudah janda, yang duda-duda, bujang-bujang lapuk, ya, duda-duda buangan. Dia ajarkan apa? Kamu harus hidup kudus gitu. Diajarin itu kayak gitu. Kamu harus hidup seperti aku, salibat gitu. Nah, kalau cacing alas kamu nggak tahan, ya kan? Palung Mariana kau kedut-kedut, ya lebih baik menikah. Itu suatu kelonggaran karena menikah itu baik. Itu, ya. Jangan pula udah banyak koleksi istri kau, koleksi lagi janda-janda. Masalahnya apa ini? Pertanyaan yang sama seperti ini. Tuhan tahu kita manusia berdosa. Kenapa Dia cipta? Dia menciptakan karena Dia ingin membagi kasihnya kepada kamu. Worship. Ya, Dia tahu manusia ini jatuh ke dalam dosa. Nah, kita itu butuh diuji. Layak tidak kamu menerima kasihnya yang kudus itu? Itu. Ya, kamu itu diciptakan dengan tujuan karena Allah adalah kasih. Dia ingin membagi kasihnya kepada manusia. Loh, kamu layak nggak menerima kasih Dia? Kamu layak nggak menerima pengorbanan Dia? Nah, itu. Udah tahu kenapa? Karena kamu diciptakan itu baik. Tiba-tiba kamu hamartia atau berdosa, meleset. Firman Allah itu menjadi manusia adalah untuk mengembalikan citra kamu. Gambaran kamu menjadi gambaran yang semula. Makanya Dia mengambil rupa manusia. Dan Dia menunjukkan ketaatan itu sebagai teladan yang harus kita ikuti. Gitu. Kayak gini loh, kamu harus manusia itu kayak aku gitu. Dia itu jadi manusia itu buat mau ngajar kamu. Makanya Yesus mengaku, akulah guru dan Tuhan. Dia mau mengajar citranya manusia itu kayak gini, kayak Dia itu. Melawan dosa dalam daging, melawan kematian, melawan iblis. Itu. Ya, jadi role modelnya, betul Bang Santoso. Begitu. Jadi kamu kira Tuhan Yesus jadi manusia? Cacing Alaskanya apa fungsinya? Bukan untuk itu. Bukan untuk 16 bocil, 16 janda, ngenak-ngenakin babu, bukan. Tujuan Dia ya ke dunia ini untuk menjadi role model bagi kamu gitu. Sekaligus menjadi kurban pendamai antara manusia dengan Allah. Ya. Karena dengan Dia dicobai, dengan Dia mati, Dia menolong orang-orang yang dicobai. Ibrani berapa ini? 2 ayat 17. Ibrani 2 ayat 16 sampai 17. Itu. Ya. Halo. Ya, selamat sore. Selamat sore. Silakan Pak Hieronimus. RD. Silakan Ya. Bapak. Bisa saya bertanya ke Bu? Boleh. Tujuan Ibu buat live kayak gini apa Bu? Tujuannya? Mengajar. Gimana? Mengajar. Mengajar itu di gereja Bu. Mengajar. VB juga mengajar tetapi tidak di gereja. Di gereja itu yang mengajar imam. Apologet. Ibu ini tujuannya apa gitu? Loh, kamu udah tahu apologet? Apologet itu adalah memberi pertanggungjawaban atas iman kamu. Menjawab pertanyaan tentang Saya Kristen iman. Bu, saya Kristen. Iya, saya tahu. Kamu tahu arti apologet nggak?
Tahu. Ya udah, Nanti- apa nanti- apologet? Apa apologet? Nanti dibalas sama mereka, marah. Yang marah siapa? Kamu. Ya, Oh, nggak ada. Apologet itu baik dan itu adalah tugas setiap orang Kristen. Kalau ada itu orang bisa Kristen jadi tidak itu. berapologet, justru itu salah. edis ya. Nggak perlu ibu tuh pintarnya di mana? Nggak ada, ibu tuh cari koin. Terus kamu pintarnya di mana? Nggak ada. Saya nggak Terus? pandai saya. Iya, kalau nggak pandai, Makanya Bagaimana? saya nggak tahu, makanya saya menjelaskan Harus keadaan. belajar. saya tanya kamu orang Kristen? Kamu orang Ya, Kristen? Kristen. Oke, ya, Kristen. orang Kristen itu disebut murid tidak? Gimana? Saya Katolik saya. Iya, orang Kristen disebut murid tidak? Domba. Kamu disebut murid tidak? Tidak. Tidak. Lalu bagaimana dengan Matius 28 ayat Wah, 19? nggak Pergi penting, dan nggak jadikanlah penting. semua bangsa muridku. Nggak penting. Kalau Bu. kamu tidak murid, terus kamu apa? Nggak penting. Nanti dibalas, kita ini minoritas bukan mayoritas. Oh, Mereka tuh kamu ramai. minoritas, Nggak saya penting, mayoritas. nggak penting. Kalau kamu bilang kamu minoritas, kamu Islam. Orang Kristen di dunia ini mayoritas, Bang. Bukan di dunia. Jangan salah kamu. Cuma di Indonesia. Indonesia Kamu ini makanya banyak. jangan tinggal di Indonesia, biar nggak jadi minoritas. Tahu di mana? Oh, nggak urusan kamu itu. Makanya kalau kamu masih mendiami cuma satu pulau, kamu main-main dulu keluar angkasa, biar kamu tahu. Ya, nggak usah kamu ngaku-ngaku Kristen, nggak tahu arti apologet. Maaf ya, saya turunkan ya. Tujuan saya live kayak gini apa? Ngajarin kamu biar kamu ada otaknya. Kamu kan nggak ada otaknya. Banyak gaya kau. Apa apologet itu tugas semua orang Kristen loh. Kalau kalian tahu, ya. Berilah pertanggungjawaban, ya, kuduskanlah Kristus di dalam dirimu dan siap sedia kamu memberi pertanggungjawaban atas iman kamu. Kalau dibalas gimana? Ya balas aja, memang nggak masalah. Iya kan? Cara dewasa lah. Orang menjawab kok dibalas. Gimana? Tidak layak seseorang menjawab tentang iman Kristen itu dibalas. Logika yang fallacy ketika saya menjawab, saya dibalas. Dibalas apa? Dibalas dengan gift dong harusnya. Atau dibalas dengan dusta.